Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, Bahagia, optimis, optimis, sukses sukses selalu. selalu, dimanapun kita berada dan kapanpun, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Saya pada hari ini, Agus Syakir dari SMA Negeri 8 Kediri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Kediri akan mengadakan kegiatan pra-observasi, supervisi akademik, dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir Ibu yang cantik sekali, Ibu Etika Kurota Ayun, SHI, dan MPD, iya atau hanya MPD? Hanya MPD. Oh, sekarang tidak ada I-nya ya. Alhamdulillah S1-nya jurusan hukum, S2-nya sudah lulus jurusan manajemen pendidikan. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Selamat Bu Ayun, semoga ke depan selalu sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Bu Ayun, pada hari ini kita melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Ya, Pak. Ya, kalau boleh tahu ini besok persiapannya? Ya, alhamdulillah sudah saya persiapkan dari kemarin, entah dari materi, kemudian dari perlengkapan peralatan, insya Allah siap. Masuk kelasnya? Insya Allah siap. Besok? Besok jam ke berapa? Besok jam ke 3, 4, 5. Jam ketiga, 4, 5 di kelas? Di kelas 10-6. Di kelas 10-6, wah menarik sekali ini ya. Saya sudah lama tidak mengajar di kelas 10 ini. Iya, Pak. Oke, ya. Tujuan pembelajaran untuk besok atau materi yang akan disampaikan? Untuk tujuan pembelajarannya ataupun materi yang akan saya sampaikan yaitu bab 3, Pak, yaitu menghindari sifat berfoya-foya, kemudian riya, dan juga sum'ah gitu. Luar biasa, materi yang luar biasa yang harus diberikan anak-anak kita ya. Tentunya tujuan pembelajarannya apa itu untuk materi? Untuk tujuan pembelajarannya, di sini nanti kita akan mempelajari yang pertama kita menganalisis apa itu berfoya-foya, kemudian apa itu riya, apa itu sum'ah. Dari sini nanti kita bisa mengetahui apakah ketiga sikap atau ketiga sifat ini termasuk akhlak mahmudah ataupun akhlak madhmumah. Jadi dari situ nanti kita bisa mengambil sikap bagaimana seharusnya kita mencegah dari sifat riya, berfoya-foya, dan juga sum'ah. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari dampak negatif, kemudian bagaimana cara menghindari sifat-sifat tersebut. Oke, menarik sekali. Nah, kira-kira agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, anak juga bisa memahami, tentunya ada metode khusus yang akan dipakai untuk mengajar besok. Baik, ini nanti insya Allah besok akan saya pakai metode yang berdiferensiasi, yang mana ini nanti di dalamnya ada diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Wah, ada 3 ya? Iya, Pak, ada 3. Konten itu isinya, kemudian proses, caranya, ketika pembelajaran, bagaimana, kemudian produk, apa produk yang akan mereka hasilkan setelah diferensiasi konten dan juga proses. Kira-kira apa alasannya kok memilih metode berdiferensiasi konten, kemudian proses, dan juga produk? Kira-kira apa alasannya? Begini, Pak, anak-anak kemampuannya semuanya tidak sama, karena anak-anak itu ada yang menyukai, ada yang visual, ada yang audio, ada yang suka literasi, ada yang suka melihat
konten video ataupun membaca. Jadi di sini kita akan memfasilitasi bagaimana anak-anak itu nyaman dalam belajar dan bagaimana caranya ilmu itu bisa masuk dan bermanfaat untuk mereka. Wah, karena anak-anak itu juga berbeda-beda. Nggih, Ada yang sukanya belajar dengan mendengarkan, ada yang sukanya belajar dengan membaca dan lain ya. sebagainya, sehingga perlu diterapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Semoga dengan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran Bu Ayun bisa diterima oleh anak-anak kita. Siap. Nah, dalam pembelajaran besok, kira-kira dari sekian banyak langkah-langkah pembelajaran atau penguasaan materi, kelas, dan lain sebagainya, kira-kira yang perlu dimatangkan lagi dalam apa? Yang pertama sih dalam proses ya Pak, Proses. dalam proses. Karena mengatur anak itu tidak bisa dibilang mudah dan juga agak-agak sulit. Karena kadang ada anak-anak yang sulit diajak, ada anak-anak yang suka rame dan lain sebagainya. Jadi kita harus lebih intensif dalam mengatur anak-anak dan mengelola kelas. Gitu. Jadi yang perlu dimatangkan adalah proses. Karena biasanya hasil itu sesuai dengan proses. Kalau misalkan prosesnya baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Prosesnya baik, yakin, ya, matang nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Okay. Nah, yang terakhir nih, Bu Ayun, sebelum masuk kelas besok, selama ini mungkin ada hambatan yang berarti dalam kegiatan pembelajaran selama ini? Ada, Pak. Yang pertama itu dari saya sendiri, saya harus saya kadang kurang memahami apa sih hakikat berdiferensiasi itu, bagaimana sih cara benar dalam mengimplementasikan berdiferensiasi itu. Nah, tapi ketika saya mempelajari, kemudian saya bertanya kepada senior saya, akhirnya saya bisa memahami dan insya Allah saya juga ternyata saya sudah menerapkan selama ini di kelas. Nah, kemudian yang kedua dari siswa. Kalau dari siswa itu kita butuh strategi khusus agar apa yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada siswa, agar siswa bisa menerima dengan ikhlas, menerima dengan senang hati apa yang kita sampaikan. Dan jangan sampai ada siswa yang mengabaikan penjelasan kita, kemudian ada siswa yang tidur, ada siswa yang main HP sendiri, game, dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Paling tidak ada dua hambatan ya. Yang pertama adalah praktek pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu. Selama ini saya yakin sudah mempraktekkan, akan tetapi poin-poin tentu mana ya yang termasuk berdiferensiasi butuh pemahaman kepada senior. Kalau boleh tahu seniornya siapa? Bapak Agus Syakir sendiri. Iya, insya Allah ya. Insya Allah siap mendampingi dan hambatan yang kedua adalah siswa. Ya, karena siswa kita di SMA Negeri 8 Diri tentunya berbeda dengan SMA di SMA yang lain. Karena di SMA Negeri 8 Diri sangat heterogen bermacam-macam. Sekolah yang terkenal banyak atletnya, tentunya mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga butuh strategi khusus. Karena atlet dengan tidak atlet kemampuannya beda. Semangat belajarnya juga beda, strateginya juga berbeda. Mungkin ada semacam nanti solusi ya untuk menerapkan berdiferensiasi itu kira-kira memakai strategi apa nanti untuk agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Saya akan menampilkan, saya punya 2 video. Yang satu ini menceritakan tentang hidup hedon atau berfoya-foya. Kemudian di sini nanti yang kedua ada riya dan sum'ah. Jadi mereka nanti saya minta untuk melihat,
Kemudian setelah itu saya minta ke anak-anak untuk mencermati kira-kira ini termasuk sifat yang baik atau tidak. Jadi dengan melihat dan mendengar, anak-anak ini biasanya lebih terkesan daripada Bapak Ibu guru menjelaskan dari awal sampai akhir gitu. Oke, jadi tentunya jadi guru agama juga harus kreatif, dan inovatif agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang kita berikan kepada anak juga bisa diterima dengan mereka yang berbagai macam datang ke sekolah kita, kemampuannya beda, karakteristiknya beda, lingkungannya juga berbeda-beda. Kita sebagai guru tentunya tidak hanya menggunakan satu metode misalnya ceramah, tapi juga berusaha memenuhi kebutuhan siswa. Bu Ayun, terima kasih hari ini telah istilahnya bertemu dengan saya untuk persiapan observasi. Besok kita ketemu di jam 3.45 di kelas 10. Tentunya Bu Ayun, saya berharap besok saya masuk kelas tidak usah grogi, nyantai aja. Ya, anggaplah saya besok jadi murid. Ya, jangan dianggap sebagai senior atau apa, kita berjalan seperti biasanya. Gitu. Dipersiapkan lagi hal-hal yang perlu dimatangkan agar pembelajaran yang diterapkan besok bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok. Sampai sehat ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, boleh kita rapikan tempat duduknya. Yang masih belum rapi, tolong dirapikan. Kemudian bajunya, jilbabnya kesana kemari, tolong dirapikan. Yang tidak memakai dasi, ayo kemana dasinya? Di sini aja. Oke, sudah. Ini tangannya dibetulkan. Tangannya jangan dilipat-lipat. Oke, pintar pakai dasi dulu. Sip, bagus. Sudah selesai? Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Sehat, bahagia, optimis, sukses selalu. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, khususnya di kelas 10 kita akan memulai pelajaran apa? Agama Islam. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Syu'abul Iman ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai, Al-Fatihah. Selesai? Baik. Anak-anak, Bu Ayun absen dulu, ya. Baik, sebelum Bu Ayun absen, Bu Ayun akan memberikan apa ya? Bu Ayun ingin mengingatkan kalian terkait apa? Pertama, kita itu hidup di dunia ini cuma sementara kan? Seperti yang Bu Ayun bilang tadi, ya kan? Kita hidup di dunia ini sementara. Jadi,
Meskipun kita sementara, kita harus mempunyai bekal yang banyak. Salah satunya apa? Berzikir, berdoa, dan yang paling penting adalah bersedekah. Dan yang lebih penting daripada sedekah adalah sholat. Paham anak-anak? Jadi Bu Ayun ini, sekarang Bu Ayun mau absen, ya. Yang namanya dipanggil silahkan maju ke depan dengan membawa infak. Good. Abi Chandra, Adinda Eva, Adrio, ya, ya. Andre, Antayafi, kemudian Aprilina. Baik, bendahara, aku Inta bisa maju menemani Bu Ayun di sini. Oke, minta tolong ya. Ini nanti sekalian ditata, kemudian dijumlah. Aringga, Arjuna, Astrela, Bagus, Citra Karisma, Bunga Amelia, kemudian Dava, Denis, Ziva. Ziva ada? Tidak masuk. Ilham, Iqbal, Irfan, Maulida Nuraini, Muhammad Jeffrey, Muhammad Ramdan, Nur Aila, Radeva Julio, Raditya Wira. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduk. Rafa Valdiza, Rahayu Sinta, Rahmasya, Ramadhani, Rizky Septiana, Sultan Renjiro, Wanda Ayu, Yusoluna. Baik. Ya. Kalau sudah silakan kamu bawa ke tempat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memasuki materi baru, Bu Ayun ingin bertanya ke kalian. Ya. Kira-kira kalian sudah paham belum materi tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan? Insya Allah. Baik. Sudah siap Bu Ayun tanya? Sudah siap? Harus siap ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Yang tahu bisa angkat tangan? Andre, silahkan. Apa itu syu'abul iman? Iman secara lugah mempunyai arti percaya. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanah yuminu, iman, yang berarti beriman atau percaya. Adapun menurut istilah iman artinya percaya dalam hati, diucapkan dalam lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Oke. Kemudian bisa diberikan contoh tentang cabang keimanan yang berkaitan dengan perbuatan. Berikan contoh iman
yang berkaitan dengan perbuatan. Oke, Irfan? Bersuci atau toharoh. Baik. Sekarang pertanyaan terakhir. Berikan contoh cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Satu saja. Baik, Bunga. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, insya Allah kalian sudah paham ya terkait apa itu syu'abul iman, ada berapa cabang keimanan ya. Sekarang untuk pelajaran selanjutnya ya, yaitu menjalani hidup dengan menghindari sifat hidup berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Sebelumnya kita kaitkan dulu materi sebelumnya dan sekarang. Apa sih yang dimaksud iman? Iman itu secara bahasa artinya percaya. Jadi kita percaya kepada Allah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, qada dan qadar. Bisa dipahami? Oke. Orang yang beriman itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka apabila seseorang merasa diawasi oleh Allah, ya kan, maka dia tidak akan berbuat perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela ini disebut juga dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah. Sedangkan akhlak terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Ya, akhlak mazmumah ini, akhlak tercela ini ada banyak sekali macamnya. Ya, tidak berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua itu termasuk akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Kemudian bakhil atau pelit itu juga termasuk akhlak tercela. Paham anak? Oke. Dan ya, riya, hidup secara berfoya-foya, kemudian sum'ah, itu juga tiga-tiganya ini termasuk akhlak mazmumah. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Di sini Bu Ayun punya pertanyaan pemantik. Oke. Soal yang pertama, bagaimana cara agar hidup kita bisa bermanfaat? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bu, bagaimana kalau salah? Tidak apa-apa. Yang penting berani mencoba. Andre lagi? Boleh? Bisa berguna untuk orang lain. Bisa berguna untuk orang lain. Satu. Ada jawaban lain? Radeva, tidak merugikan orang lain. Dua. Kemudian? Berbuat baik. Kemudian satu lagi? Ada? Maulida? Tidak berbuat kejahatan kepada orang lain. Bagus. Kemudian soal yang kedua, apa saja yang harus kita hindari agar hidup kita bermanfaat? Apa saja yang harus kita hindari agar hidup kita bermanfaat? Sekarang gantian yang mau jawab. Jeffrey? Oh, enggak jawab. Wanda? Oh, enggak. Siapa?
Bersikap rendah hati. Oke. Satu. Kemudian bagus. Menghindari perdebatan. Wanda, tidak sombong. Yang pertama tadi apa? Rendah hati, menghindari perdebatan, tidak sombong. Baik, jawaban kalian bagus. Kemudian yang ketiga, apakah arti hidup berfoya-foya? Saya yakin kalian tahu semua ya. Oke, hidup secara berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta. Ada yang bisa memberikan contoh? Wanda. Mengambil makanan terlalu banyak, tetapi akhirnya tidak habis. Oke, Denis. Membeli barang yang tidak kita butuhkan. Oke, selanjutnya. Bagaimana Islam mengajarkan kita jika memiliki banyak harta? Memanfaatkannya dengan baik. Maulida. Bersedekah. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Tidak ada? Oke. Oh iya, silakan. Berhaji. Betul. Jika kita terlalu banyak harta, banyak uang, bingung mengeluarkan untuk apa, ya, tidak apa-apa untuk haji. Saran yang sangat bagus. Oke, selanjutnya anak-anak. Baik, sekarang Bu Ayun mau membentuk kelompok. Jadi satu kelas ini Bu Ayun bentuk menjadi 4 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok Ibu beri apa? Satu pertanyaan, dan seterusnya. Nah, silahkan kalian jawab ya secara berdiskusi. Kemudian Bu Ayun beri waktu 30 menit. Ya. Setelah itu setelah 30 menit semuanya sudah selesai. Kemudian Ibu mau perwakilan setiap kelompok 2 anak. Ya. 2 anak maju, 2 anak maju, 2 anak maju. Jadi nanti setiap kelompok, contoh. Kelompok 1 yang maju Andre dan April atau Rio, misalkan Andre dan Rio. Kalian maju mempresentasikan. Nah, kemudian kelompok lain harus menyiapkan 1 pertanyaan masing-masing kelompok. Begitu juga kelompok 2 maju, ya. Kemudian kelompok 1, 3 dan 4 apa? Menyiapkan 1 pertanyaan masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Oke. Ibu bagi sesuai dengan tempat duduk saja ya. Dan kebetulan tadi juga sudah Ibu kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok 4. Silahkan kalian maju perwakilan tiap-tiap kelompok untuk mengambil soal. Bisa dipahami? Oke, silahkan maju. 1 saja. Baik, nanti kamu mengerjakan secara berdiskusi soal nomor 1.
bagaimana cara kita agar dapat menghindari sifat hidup berfoya-foya, serta apa dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Udah paham? Nanti silakan ditulis. Kemudian kamu sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah. Oke, silakan kembali. Kemudian kamu nomor 3. Nomor 3, sebutkan contoh riya ya dalam niat. Oke, sesuai soal yang Ibu kasih tadi. Oke. Kemudian kamu kelompok 4. Silakan kembali. Kelompok 3 silakan kembali. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4, sebutkan cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ya? Cara menghindari hidup berfoya-foya. Betul. Silahkan kalian kerjakan. Oke, anak-anak. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Kalian bisa melihat video atau lihat, maksudnya video pembelajaran. Kalian bisa buka di YouTube. Apa sih sum'ah itu? Bagaimana dampak negatif sum'ah? Atau berhidup berfoya-foya dan lain-lain. Kemudian kalian juga bisa literasi, ya. Kalian bisa literasi. Apa isi literasi itu? Literasi itu membaca. Yang ingin melihat video pembelajaran silahkan, ya. Kemudian yang ingin literasi silahkan. Yang ingin menulis silahkan menulis. Paham anak-anak? Oke, silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Kamu bisa pindah ke sini. Kamu bisa pindah ke sini. Ada gini, kursimu ini kamu setting jadi seret gitu. Jadi memanjang, udah, silakan. Udah. Oke. Apa ada pertanyaan? Silakan membuka handphone. Apa? Sebanyak-banyaknya enggak apa-apa? Sebanyak-banyaknya. Ayo ikut kerja kelompok. Dibuka HP-nya, browsing video. Gimana? Ini tadi kan jangan kan cuma saja. Iya. Apa maksudnya gitu sih? Boleh. Misalkan, itu soalmu apa? Apa yang dimaksud dengan sifat hidup berfoya-foya? Kamu jelaskan. Ya, kemudian baru menjurus kepada contoh. Paham? Jelaskan oleh contohnya. Ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, waktu kurang 15 menit. Lihat konten, tidak apa-apa, biarkan. Siapa tadi yang lihat video pembelajaran?
Aringga. Aringga, oke, Aringga. Kemudian yang literasi, menulis, literasi. Literasinya Siska. Oh, Siska. Tadi buka konten apa? Coba tunjukkan Bu Ayun. Dari kompas.com. Oh, dari kompas.com. Oke, waktu menunjukkan 10 menit lagi. Yang belum selesai, harap segera diselesaikan diskusinya. Baik, waktu sudah habis. Sekarang, Ibu mau kalian mewakili kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Oke, bagus. Silahkan 2 atau 3 orang maju ke depan menyampaikan presentasi, ya. Kemudian yang lain siapkan pertanyaan terbaiknya. Silahkan maju dari kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Apa? Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adio dari kelompok 1. Saya Dwi Pratama dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan tugas yang diberikan kepada Bu Ayun. Bagaimana cara kita agar dapat menghindari sifat hidup berfoya-foya serta apa dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah bersikap rendah hati, selalu bersyukur, belanja sesuai kebutuhan, membiasakan diri bersedekah, bertindak selektif dan terencana. Dampak hidup berfoya-foya adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Sudah, itu dia jawaban dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Baik, Wanda. Ada di jawaban kami, yaitu antara lain bersikap rendah hati, selalu bersyukur, belanja sesuai kebutuhan, membiasakan diri bersedekah, dan bertindak selektif dan terencana. Apa yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya? Hidup berfoya-foya adalah hidup yang boros, hidup Pengeluaran yang berlebihan. Pengeluaran harta yang berlebihan. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 2. Kelompok Bunga, dua, kelompok Bunga tiga. bertanya. Ada apa? Baik. Ayo, sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Sekarang ganti kelompok 2. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Nasruddin dari kelompok 2. Saya Jafar Fatan Firdanu dari kelompok 2. Dan kita di sini ingin mempresentasikan jawaban kita. Jawaban kita. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Kedua sifat ini susah terdeteksi namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Seseorang yang bersifat sum'ah memiliki ciri-ciri. Sebutkan ciri-ciri tersebut. 1. Tambah semangat beramal jika mendapat pujian. 2. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 3. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain.
4. Amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 5. Terlihat tekun dan bertambah motivasinya dalam beribadah apabila mendapat pujian dan sanjungan. Apakah ada yang bertanya? Saya. Ya, Dri. Kenapa harus mendapatkan pujian dulu, lalu berbuat baik? Tahu? Karena selalu diberi amal. Ya. Bagaimana cara menghindari sifat sum'ah? Cara menghindari Beribadah karena beribadah karena Allah. dah ya. Oh, satu lagi. Apa yang menyebabkan manusia bersifat ria? Apa yang menyebabkan manusia Bersifat ria. ria? Karena banyak harta. sudah cukup? Baik. Silakan ditutup. Ya, dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3, silakan 2 atau 3 orang. 4. Semuanya sudah presentasi. Tadi sudah ada pertanyaannya bagus-bagus sekali. Dan alhamdulillah semua presentator bisa menjawab pertanyaan audiens. Baik anak-anak, di sini Bu Ayun ada sedikit refleksi untuk kalian. Ya. Tentang akhlak madmumah. Nah, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, tapi di sini nanti kita belajar dulu apa itu berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Bisa perhatikan ke sini semua? Ya, tolong perhatikan Bu Ayun ketika merefleksi. Oke, yang pertama, apa sih akhlak madmumah itu? Akhlak mazmumah adalah sikap atau perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang. Misalkan pamer, misalkan berkata kasar, ya. Kemudian apalagi? Meremehkan orang lain, menghina orang lain, bullying. Kemudian di dalamnya juga ada sifat berfoya-foya, pamer, sombong, iri, dengki. Paham anak-anak? Oke. Nah, apa sih berfoya-foya itu? Sifat berfoya-foya itu adalah suatu sikap seseorang yang mana dia mengeluarkan harta secara berlebihan. Contoh, ada siswa setiap hari setelah pulang sekolah, dia main game di kafe bersama teman-temannya sambil meminum kopi, sambil makan camilan setiap hari. Ya, seharusnya ketika dia mempunyai uang berlebih, ketika dia mempunyai uang lebih, dia seharusnya menyisihkan uang sebagian uangnya untuk disedekahkan dan sebagian lainnya ditabung. Contoh, mencintai dunia, kemudian mencintai harta, hidup konsumtif atau boros, dan juga yang terakhir hidup mewah dan bergelimang harta. Oke, di sini ada berfoya-foya, tabdzir, dan israf. Apa sih hubungannya berfoya-foya, tabdzir, dan israf? Tabdzir dan israf ini dia termasuk dari sifat hidup berfoya-foya. Kita memperdengarkan atau menceritakan
perbuatan baik kita atau ibadah kita kepada orang lain agar kita mendapat pujian. Oke. Sip. Lanjut. Di sini Bu Ayun punya video pembelajaran terkait which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to think about captions a lot that sometimes require Aku tuh bosen pacaran kayak gini mulu. Dia mau ngapain lagi? Nah, gini, kan sama-sama belum punya duit. Gue juga belum lulus kuliah, lu juga. Tapi juga malas-malasan gak dapet-dapet. Mau ngapain lagi coba? Habis itu gue, yang gak usah mau tau gak? Hai guys, hari ini cewek gue ulang tahun dan gue ngajak dia liburan ke Turki. Gimana, kamu seneng gak sayang? Seneng banget. Enak bener ya punya duit banyak. Enak lah, makanya lo tuh kerja, cari duit, pengangguran mulu lah. Wah, Isu. Dulu gue juga miskin kayak kalian, tapi semenjak gue main di game 6969, Bapak Zeus memberikan gue kekayaan yang berlimpah. siapa yang suka main slot? Klik link di bawah ini. Baik anak-anak, kita sudah melihat atau menonton ya video tentang hidup berfoya-foya. Kira-kira bagus nggak itu tadi? Tidak, ya. Dia memperlihatkan apa? Harta yang melimpah. Dia apa namanya? Pamer. Dia pamer kalau sudah jalan-jalan ke Turki. Padahal dia dapat dari uang apa? Uang haram, main judi. Baik, dari sampai sini kalian sudah paham semua? Oke, sekarang Bu Ayun mau sesuai dengan kelompok. Bu Ayun beri tugas ya. Kelompok 1, silahkan kalian membuat video ya, video terkait foya-foya, riya dan sum'ah. Paham? Kemudian kelompok 2, silahkan kalian membuat PowerPoint terkait riya, sum'ah dan hidup berfoya-foya. Kemudian kelompok 3, Bu Ayun beri tugas membuat poster terkait menghindari hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah. Kemudian yang terakhir, kelompok 4, Bu Ayun beri tugas membuat mading, ya, membuat mading terkait menghindari sifat berfoya-foya, riya dan sum'ah. Baik anak-anak, tugasnya bisa diselesaikan di rumah, ya. Minggu depan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Saya yakin anak-anak semuanya rajin ya, rajin belajar. Baik anak-anak, jangan lupa anak-anak berdoa, kemudian apa? Bersedekah, berzikir, sholat, ya. Oke, baik kita tutup sekian dulu ya anak-anak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Syakir, calon guru penggerak dari SMA Negeri 8 Kota Kediri, angkatan yang ke-8. Dan dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktek kucing pasca supervisi akademik. Baik, telah hadir bersama saya yaitu partner ya, sekaligus teman sejawat dari pendidikan agama Islam juga, yaitu Ibu Etika Kurota Ayunin SHI MPD. Assalamualaikum Bu Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama saya ibu saya yang hebat, ibu guru saya yang hebat, Ibu PP, Ibu Evi, yang telah berkenan hadir di SMA Negeri 8 diri dalam rangka mendampingi pasca observasi supervisi akademik. Bu Ayun, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat, bahagia, optimis. sehat. Dari pagi saya amati ceria, senyum. Ya. Selalu ceria, Pak. Dimanapun kita berada, tentunya kita selalu sehat. Ya, maka kalau ditanya apa kabar hari ini, sehat, bahagia, optimis, sukses selalu. Ya. Baik, Bu Ayun kemarin telah melakukan praktek mengajar ya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lah tentunya sepertinya masih ada masalah-masalah yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan saya kesempatan untuk mengutarakan apa saja permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu untuk mapel agama Islam sendiri, yang saya ketahui sebelumnya itu banyak metode ceramah. Biasanya kalau saya lihat itu dulu ketika saya belajar ketika masih sekolah di biasanya SD, SMP, di SMA. SD, SMP, SMA itu biasanya guru agama saya itu ceramah, cerita tentang nabi-nabi begitu. Nah, kemudian dari situ mungkin ada beberapa anak yang bosan. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang nggak sengaja tidur atau microsleep dan lain sebagainya. Nah, dari sini itu saya ingin saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, tapi saya meskipun baru sudah 1,5 tahun ini saya belum benar-benar menguasai secara profesional dan secara keseluruhan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang benar itu. Kemudian dalam pengelolaan kelas juga mungkin saya agak kesulitan ngoten. Terus saya juga tentunya harus lebih membangun anak-anak lagi agar anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Gitu. Membangun agar anak-anak lebih semangat dan antusias dalam belajar. Berarti masih ada permasalahan. Masih ada permasalahan. Gitu. Bisa disampaikan solusinya kira-kira apa? Solusinya berarti ketika saya mengajar, saya harus lebih memanfaatkan teknologi. Misalkan saya membuat PowerPoint, atau membuat video pembelajaran, atau membuat infografis, poster, agar anak-anak lebih interest dan juga lebih rasa keingintahuannya itu lebih tinggi, begitu Pak. Dan mengurangi kejenuhan di dalam kelas. Mengurangi kejenuhan di dalam kelas. Peran guru agama sekarang tidak hanya ceramah aja. Ceramah, betul. Walaupun guru agama wajib bisa ceramah. Ya, betul. Tetapi di dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi tentunya butuh inovasi kreatif yang lain. Inovatif, kreatif. Agar siswa tidak jenuh. Gitu ya. Nah,
dalam praktek pembelajaran yang kemarin, Nggih. 1 minggu kemarin, kalau saya bertanya, ini jawab dengan jujur ya, Nggih. tidak boleh bohong, dengan hati nurani yang sangat dalam. Insya Allah saya jujur. Dari angka 1 ke angka 10, Nggih. berada di angka berapa? Kalau dari saya sendiri nggih, entah dari panjenengan atau bagaimana, kalau dari saya sangat menyadari kekurangan Nggih. saya di sini berada pada nilai 7,5. 7,5. Kenapa Anda? 1 sampai 10 itu saya berada di nilai 7,5. Karena saya merasa saya belum benar-benar maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun itu sudah disebut, tapi saya rasa kok sepertinya kurang maksimal begitu. Nah, kurang maksimalnya itu di mana itu kalau? Kadang anak-anak itu ketika saya ajak diskusi, kemudian saya minta untuk saya beri video, kemudian saya punya bacaan untuk literasi, kemudian saya juga punya contoh infografis. Itu terkadang anak-anak itu kurang kurang interest. Bu, ini kenapa kok seperti ini? Bu, ini bagaimana bisa seperti ini? Anak-anak kurang kurang tanggap untuk bertanya. Respon gitu ya, kurang merespon masih ya. kurang. Rasa ingin tahunya ya, kurang. Nah, Bu Ayun, setiap orang tuh kan pasti mempunyai yang namanya kekuatan dalam dirinya sendiri. Ya, kalau Bu Ayun sendiri itu mempunyai kekuatan yang paling kuat atau deretan kekuatan atau kelebihan bahasanya apa saja? Kalau saya sih Pak, saya menyadari bahwasanya saya itu karena saya memang dulu dari pondok, jadi saya bisa berbaur dengan kalangan manapun. Saya merasa begitu. Harus ya? Iya harus Pak, karena sia-sia kalau saya nggak bisa gitu. Saya harus berusaha bisa gitu. Yang pertama bisa berbaur, berkolaborasi dengan siapapun dari kalangan manapun. Kemudian yang kedua, di sini saya insya Allah saya punya kemampuan untuk mengoperasikan IT, mungkin memanfaatkan teknologi. Mempunyai kekuatan IT-nya bagus. Benar. Dan rasa keingintahuan saya itu tinggi. Rasa kepo saya tinggi. Kalau masalah seperti itu. Tentunya kalau saya menilai Bu Ayun tuh mempunyai potensi yang luar biasa. Ya. Kalau saya ngamati, mungkin tidak hanya itu, public speakingnya juga bagus, ya. Alumni pondok bisa bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya juga luar biasa. Tentunya kalau saya menilai untuk bahasa Arab kan guru agama wajib bisa, karena juga di situ ada pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Jadi selain potensi yang Bu Ayun sebutkan, Bu Ayun menurut saya juga mempunyai nilai-nilai yang plus, kemudian juga berpikirnya juga positif. Nah, selanjutnya Bu Ayun, di sekolah kita tentunya ada teman sejawat atau rekan sejawat yang bisa menjadi partner Bu Ayun dalam rangka mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kira-kira siapa itu? Yang pertama, ini adalah senior saya, Bapak Agus Syakir. Saya? Iya. Biasanya kan saya suka berkolaborasi dengan jenengan, diskusi terkait pembelajaran di kelas, ngoten nggih. Kemudian yang kedua, rekan-rekan saya, khususnya guru MGMP, Agama Islam, yang biasanya ketika saya belum paham atau butuh penjelasan lebih, saya bertanya kepada mereka. Kemudian juga mereka juga mensupport saya, mendukung saya. Kemudian juga stakeholder yang ada di sekolah ini, dari kepala sekolah kemudian waka kesiswaan, kurikulum, kemudian sarpras, kemudian juga semua masyarakat atau siswa-siswi, pekerja pun itu juga sebagai
partner. gitu ya. Nggih. Wah, luar biasa ini Iya. untuk Bu Ayun telah membuka diri bahwa siap bekerja sama dengan siapapun ya, Nggih. terutama dengan sesama teman MGMPS, para waka dan juga kepala sekolah dan semua Stakeholder sekolah. ya teman-teman sejawat di lain guru pendidikan agama Islam ya. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan semua mulai dari apa ini kendala gitu ya, kemudian kekurangan yang Bu Ayun sampaikan tadi, kemudian untuk menambah nilai yang tadi katanya ringnya di 1 sampai 10 Di 7,5. 7,5 Nggih. ya. Kemudian menambah kekuatan yang dimiliki. Nah, ini kapan akan dilaksanakan ini? Tentunya seharusnya secepatnya, Pak. Tapi di sini kita bertahap, nggih. Semua itu pasti ada proses bertahap. Jadi di sini saya nanti akan memulai dengan literasi, kemudian literasi, kemudian juga mengunjungi platform itu apa? Merdeka Belajar. Kemudian saya juga diskusi dengan teman-teman. Ini nanti kan ada program sekolah yang baru, Pak. Ya. Itu namanya komunitas belajar. Nah, di situ nanti Komunitas saya akan belajar, betul. Nanti di situ saya akan belajar dan juga mengembangkan kemampuan dan juga menggali ilmu lebih dalam agar saya bisa mengembangkan kompetensi saya. Menarik sekali komunitas belajar. Bu Ayun sudah masuk dalam linknya? Sudah, Pak. Sudah, yes. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan komunitas belajar di SMA Negeri 8 Diri bisa berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan juga khususnya kepada siswa. Nah, selanjutnya mempunyai komitmen apa ke depan? Saya ingin lebih giat. Yang pertama dalam belajar, yang kedua dalam bekerja. Maksudnya bagaimana saya belajar menambah kompetensi saya, menambah ilmu saya untuk lebih baik dalam mengajar siswa, kemudian agar saya bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, gitu. Kemudian juga saya ingin mengembangkan kompetensi entah pedagogik ataupun sosial saya, Pak, agar lebih berkembang lagi. Oke, selain itu, apalagi yang diinginkan? Saya yang paling penting adalah dukungan dari stakeholder sekolah. Karena tanpa dukungan itu kita mau maju pun nggak bisa tanpa ada dukungan dari pihak-pihak. Maju sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus ada yang mendorong. Nggih. Nanti mohon izin akan sering saya dorong ya. Siap, Pak. Nggih. Terima kasih Bu Ayun telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Panjang lebar kita berbicara tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 8 Kediri, karena bagaimanapun khususnya guru agama dari kecil sampai SMA bahkan sampai sekarang juga ternyata masih banyak Bapak Ibu guru yang menerapkan pembelajaran berceramah itu ya. Berceramah. Nah, kita setelah mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, berceramah tetap jalan, tetapi harus diberi tambahan-tambahan inovatif, kreatif yang lain agar siswa benar-benar bisa menerima pelajaran yang kita berikan dan kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selama ini kan kadang guru hanya bertugas mengajar. Ya, oleh karena itu saya berpesan kepada Bu Ayun mulai hari ini dan seterusnya mengajar dengan ikhlas.
niat mengampalkan ilmu Nggih, bismillah. ya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di SMA Negeri 8 Kediri tidak hanya Bu Ayun, nanti ditambah guru-guru yang lain Nggih. saya bisa mendampingi sehingga bisa terwujud pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 8 Kediri. Sekali lagi terima kasih Bu Ayun. Nggih. Demikian tadi rangkaian percakapan saya bersama Bu Etika Kurotayun, guru Mapel Pendidikan Agama Islam telah selesai, dan tentunya dalam percakapan tadi ada kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya tentunya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.